Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh penggunaan dari variabel, kemudian pengambilan keputusan dan pengulangan ya yang ada di dalam bahasa C atau C++ yang kita aplikasikan langsung ke simulasi board Arduino di Proteus. Nah, di sini kita buat project baru, ada new project. Kemudian berikan namanya, misalkan di sini new projectnya saya hapus ya. Lalu saya berikan nama misalkan saja test ya. Test, TEST, test. Simpan di my document. Ini open project ya. Kita tidak menggunakan development board, nanti kita gunakan library ya berupa board Arduino yang lebih image-nya atau gambarnya lebih mendekati board sebenarnya ya, dibandingkan kita menggunakan form development board. Baik, next, kemudian next saja ya ukuran kertasnya, lalu tidak usah buat PCB, next. Tidak ada firmware, next. Kemudian kita pakai skematik saja. Nah, baik, lalu kita ambil boardnya ya, boardnya. Ambil, pick. Di sini sudah ada Arduino ya. Nah, bagi yang belum memiliki kategori Arduino, maka ini diinstal terlebih dahulu karena library ini termasuk library eksternal yang perlu diinstalkan ke dalam simulator Proteus ini. Jika sudah terinstall, maka kategori ini akan bertambah ya. Jika kita install library Arduino, maka akan ada kategori Arduino di sini, dan di dalamnya terdapat bermacam-macam board Arduino ya. Contohnya di sini Arduino Uno ya, Arduino Uno. Ini kita bisa ambil Arduino Uno dan klik OK, dan inilah bentuk board yang mendekati board sebenarnya ya. Ini ilustrasinya saja. Kemudian kita OK kan, kita letakkan di dalam editor ini. Nah, ini dia ya, board Arduino Uno. Lebih mewakili gambarnya. Namun ini sama saja dengan development board yang sudah disediakan oleh Proteus secara default ya. Baik, di sini contoh saya akan pindahkan ke sini dulu. Kita zoom sedikit. Kemudian kita tambahkan misalkan saklar ya, saklar atau switch. Saya ingin membuat sebuah rangkaian yang bisa menyalakan LED ya, menyalakan LED beberapa kali ya. Kemudian memadamkannya setelah proses on off ya, atau blinking ya, atau kedap-kedipnya selesai. Nah, di sini ada sebuah saklar. Kita cari ya, pick komponen, ada switch and relay ya, switch and relay. Kemudian kita cari ke subkategori switch. Di sini ada button ya, button. Masukkan lagi satu lagi ya. Saya tinggal klik saja lagi. Nah, tidak perlu saya ambil lagi karena sudah ada di list komponen di sini. Ini adalah dua saklar ya. Saklar ini saklar tekan sifatnya. Kalau ditekan dia on, kalau dilepas dia off. Ya, jadi momentary switch. Nah, ini ya, seperti ini, seklik. Kalau tidak saya klik, nanti dia terbuka ya, tidak terhubung. Kita berikan ground. Di sini ada ground,
klik ya. Klik di sini, hubungkan ke terserah. Misalkan ya saya masukkan ke pin apa ini ya. Saya masukkan ke hubungkan yang switch yang di atas ini ke misalkan ke pin 2 ya. Nah, pin nomor 2 board Arduino. Kemudian yang switch kedua saya hubungkan dengan pin yang ketiga misalkan ya. Ini silakan pilih sendiri, tapi ini yang saya pakai 2 dan 3 untuk switch. Lalu ada LED 1. LED ini lampu ya, lampu LED. Kita kembali ke sini, komponen mode, ambil LED P. LED ini ada di kategori optoelektronik ini. Lalu kita pilih yang di bawah, cari dulu ya, ada LED. Sini dia ya, LED. Nah, ambil LED yang warna apa ini ya, warna hijau misalkan, LED warna green ini ya, LED green aktif, LED green aktif. Ini masukkan ke sini. Kemudian kita tambahkan sebuah resistor, ambil lagi P ya. Resistor di kategori resistor, ini dia ya, ambil yang nah di sini boleh ya. Oke, atau klik di sini saja ya, metal film ini. Nah, kita cari yang 220 ohm. Kita cari di sini 220 ada nggak? Turun 220 R, oke. Kemudian masukkan di sini sebagai pembatas arus ya. Nah, saya rotate dulu. Oke, biar rapi. Kita pindahkan ke sini. Dan ini saya hubungkan LED-nya, nanti kita hubungkan ke pin nomor 13. Ini nomor 13. Sini. Sini. Lalu salah satu dari kaki LED ini kita hubungkan ke ground. Kita ambil ground dulu. Ya, ground. Nah, kita lihat lebih jelas, lebih jelas ke sini ya. Kita zoom ke LED-nya. Nah, LED ini ada kaki katoda ya. Katoda ini yang garis ini dihubungkan ke ground ya. Jadi jangan terbalik. Kemudian yang anoda ke resistor. Resistornya hubungkan ke pin nomor 13. Baik. Ini kita rapikan dulu agar lebih dekat ke sini ya. Nah. Ya, ini kita rapikan dulu ya. Ini klik kanan drag. Kalau tidak mau di drag langsung, kita klik kanan drag saja ya. Nah, ini klik kanan drag. Kalau tidak mau di drag langsung. Ini saya pindah juga ke sini. Dilihat sajalah. Ini bisa juga seperti ini ya. Nah, kemudian kita sambung ya, dan kita zoom. Oke, zoom area. Ini zoom area, saya zoom aja sesuai area yang saya inginkan di sini. Nah, udah jelas ya. Baik, ini adalah rangkaian sederhana yang terdiri dari 2 board Arduino Uno, kemudian 2 buah switch, 1 buah LED ya. Maksud saya adalah di sini saya ingin mencoba variabel, kemudian perulangan dan pengambilan keputusan yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk apa? Untuk menyalakan LED ini ya. Untuk menggunakan perintah-perintah tadi, instruksi yang atau materi yang kita pelajari kemarin, kita coba aplikasikan di sini, di mana rangkaian ini nanti tujuannya adalah apabila misalkan saya klik ya, atau saya tekan sebentar switch ini,
tekan sebentar seperti ini yang momentari, maka LED ini akan misalkan menyala berulang 10 kali misalkan ya. Kemudian kalau saya tekan switch yang ini momentari sebentar saja, maka LED ini akan menyala atau berkedip ya, berkedip berulang misalkan 20 kali ya. Jadi ini blinking ya, kedipan LED itu berkedip, blinking LED sebanyak sekian kali. Jika switch 1 ini saya tekan sebentar, kemudian switch 2 saya tekan sebentar, maka LED ini berkedip atau blinking dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah sebelumnya ya. Baik, misalkan yang pertama ini blinkingnya 5 kali ya. Kalau saya tekan blinkingnya 5 sekali. Kalau saya tekan yang ini, LED ini blinkingnya 10 kali misalkan. Namun setelah blinking selesai, maka LED ini harus padam ya, harus padam. Jadi awalnya LED ini harus padam. Nah, itu tujuan rangkaian ini ya. Mari kita coba membuat programnya dengan mengaplikasikan materi-materi yaitu tentang variabel, kemudian operator ya, kemudian pengambilan keputusan dan perulangan. Kita ambil Arduino-nya, IDE ya, Arduino IDE. Kita tunggu. Ini bisa digunakan untuk mengatur lampu ya, yang ada di misalkan di rumah ya. Bukan hanya lampu LED tapi lampu penerangan yang ada di rumah ya. Bisa kita atur juga menggantikan lampu LED yang ada di sini. Saya perbesar dulu tulisannya menjadi 14 misalkan ya. Oke. Nah, 14. Baik, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Kita lihat dulu di sini ada dua switch ya, dua switch yang terletak di pin 2 dan 3. Oke, pin 2 dan 3. Nah, berarti pin 2 dan 3 ini kita jadikan sebagai input ya. Jadikan pin 2 dan 3 sebagai input. Karena switch ini data ya. Kalau secara digitalnya kita masukkan data atau logic ke dalam board ini. Yang ini juga masukkan data. Jadi pin 2 dan 3 sebagai input. Tapi kalau mengeluarkan data ke LED, mengeluarkan data ya, mengeluarkan data ke LED itu pin 13 berarti dijadikan sebagai output. Baik, jadi pin 2 dan 3 sebagai input. Maka kita berikan perintah ya. Kita setup dulu. Kita inisialisasi dulu pinnya. Nah, pin harus inisialisasi dengan cara memberikan perintah pin mode. Oke, pin mode. Nah, pin mode. Oke. Sementara belum bisa diklik. Ya, pin mode ya. Ini hapus dulu. Untuk menjadikan pin 2 dan 3 sebagai input, maka kita tulis setup di setup ya. Kita tulis perintah di setup. Hanya sekali aja diulang. Istilahnya memberikan perintah ya, memberikan memberikan tugas kepada board ini untuk menjadikan pin 2 dan 3 sebagai input. Pin mode 2 ya, koma input underscore pull up ya. Nah, ini menjadikan pin 2 sebagai input berpull up ya. Kemudian pin 3 juga input. Maka ini boleh aja saya copy ya. Ctrl C,
Ctrl V, lalu di sini saya ganti pin 3. Pin mode 3 sebagai input berpull up. Berikutnya adalah pin 13. Ini saya Ctrl V saja, saya jadikan ini 13. Tapi jadi output, ini saya buang ya. Output. Nah, ini perintah. 3 perintah pertama yang digunakan untuk menginisialisasi pin 2 dan 3 dan pin 13 ya. Jadi harus ini dipakai. Kalau tidak nanti board Arduino tidak bisa berfungsi ya sesuai yang kita inginkan. Setelah kita berikan inisialisasi dari 3 pin ini, maka kita coba membuat program yang kita inginkan tadi ya. Kita tambahkan bahwasanya jika switch 1 ini, berarti switch 1 ini ada di pin 2 kalau nggak salah ya. Pin yang atas ini ada di pin 2 ya. Itu kita gunakan untuk menyalakan LED misalkan 5 kali ya, blinking LED ya, menyalakan dan memadamkan LED sebanyak 5 kali ya, LED berkedip. Maka apa yang kita lakukan? Nah, kita tanya dulu ya, kita tanya dulu if ya, if oh maaf, kita masukkan dulu ke variabel ya, kita masukkan dulu ke variabel, kita baca datanya. Kita baca data yang ada di pin 2 ya, kita baca data di pin 2 dulu. Kita cek dulu data, adakah data yang masuk ke dalam board Arduino atau adakah switch yang ditekan oleh orang. Maka kita menggunakannya bagaimana? Membacanya. Kita membaca datanya dari pin 2 ini bagaimana? Ya, bagaimana? Kita gunakan perintah digital read. Nah, ini ya, digital read. Jadi yang alur program kita adalah kita cek dulu pin 2 ya, atau switch 1 yang atas ini, apakah ada orang yang menekannya. Maka kita baca digital read. Bagaimana cara membuat perintahnya? Digital read 2 gitu ya. Nah, titik koma. Kemudian datanya dimasukkan di mana? Dimasukkan ke sebuah variabel. Variabelnya misalkan saja apa ya? Misalkan saja digital. Misalkan saja A ya. A sama dengan. Nah, ini. Maksudnya adalah masukkan data dari pin 2 ya ke dalam A. Nah, jangan lupa A ini kita deklarasikan dulu ya. A-nya deklarasikan dulu, deklarasinya di sini bisa. Ya. Deklarasikan dulu A. A ini nanti hanya ada 2 kemungkinan ya. Kalau kita baca dari pin 2 ada 2 kemungkinan, yaitu ditekan atau tidak. Ya kan, kalau di sini kan ditekan atau tidak, atau high atau low ya. Kalau ditekan dia low, kalau dilepas dia high. Nah, itu. Kalau ditekan dia low, kalau dilepas dia high. Ini ya aturannya di sini. Nah, A ini berarti hanya ada 2 macam dua macam keadaan, maka tipe datanya yang cocok adalah ball ya, ball A. Oke. Nah, setelah kita baca datanya di pin 2, maka disimpan datanya di A. A ini kemungkinan ada 2 macam, isinya adalah bisa high atau low, atau true atau false ya, bisa jadi ya. Baik, high itu true, low itu false. Jadi kalau ditekan dia false, kalau dilepas dia high, itu berarti true. Nah, oke. Nah, sekarang kita tanya pakai if. Oke, nah ini aplikasi dari if lagi. If A itu sama dengan, ini operator ya, operator sama dengan. Jika A itu sama dengan true ya, true. Nah, true-nya huruf kecil sepertinya. Nah, ini ya. True itu maksudnya apa? Atau high boleh ya, high. Jika A itu low ya, low, maaf. Low juga boleh ya. Low itu high, low juga boleh, atau false juga boleh ya. Kenapa saya buat low di sini? Karena kalau ditekan dia low, kalau dilepas dia high. Ya. Nah, jika A itu low, ya berarti jika ada orang menekan, maka
Kita tidak lupa membuat buka kurung. Nah, tutup kurung. Maka apa? Maka saya akan on off-kan LED ini 5 kali. Ya, meng-on off-kan LED ini 5 kali. Bagaimana cara meng-on off-kan LED-nya 5 kali? Maka kita pakai for, ya, for apa? Masih ingat ya, for sebuah variabel, variabelnya misalkan B, ya. For B sama dengan berapa? Sama dengannya 1 kali ya. For B sama dengan berapa? 0 misalkan. Ya, titik koma. B apa? Lebih kecil, kalau 5 kali berapa? 4 ya. Lebih kecil daripada 5, ya kan? Kemudian B plus. Nah, enter, buka kurung kurawal, enter lagi. Nah, di sini program yang akan kita isi ya. Nih, yang di dalam sini adalah pernyataan yang akan kita isi, akan kita buat untuk meng-on off-kan LED ini sebanyak B ya. B ini berarti mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4 nanti berakhirnya ya. Berarti kan 5 kali itu. Jadi ini akan diulang 5 kali yang di dalam for ini. Tapi jangan lupa B ini adalah sebuah variabel. Variabelnya karena dia angka ya, banyak variasinya dari 0 sampai 5, maka kita kasih tipe datanya byte saja ya. Kan dia tidak akan lebih dari 255. Nah, B ya. B titik koma. Baik. Apa yang kita ulang di sini? Menyalakan LED dulu ya. Menyalakan LED dulu. Kita nyalakan LED-nya. Bagaimana cara menyalakan LED-nya? Maka kita berikan perintah ke pin 13 ya. Karena pin 13 tadi sebagai output, maka cara mengeluarkan data ke pin 13 kita gunakan perintah digital write ya. Nah, kalau tadi digital read kan kita membaca data dari switch. Sekarang kalau mengeluarkan apa? Digital write. Pin berapa? Pin 13 kan. Apa yang mau dikeluarkan? Hanya ada 2 kemungkinan ya, high atau low. Kalau high nanti dia menyala, kalau low dia padam ya LED ini. Maka yang kita ingin menyalakan berarti kita keluarkan high. Titik koma. Kemudian supaya high-nya menyala dia ya. Kalau saya sudah berikan nomor 13 nih high, maka LED-nya menyala. Menyalanya misalkan berapa detik? Misalkan setengah detik, maka saya kasih delay 500 ya. Di 500. Nah, ini LED-nya sudah menyala. Dengan 2 perintah ini LED-nya menyala. Kalau saya padamkan bagaimana? Padamkan dengan cara yang sama ya. Tinggal perintahnya sama, digital write 13 tapi low ininya. Ya, low. Ctrl V. Di sini saya buat apa? Low ya. Nah, low-nya berapa lama? Low-nya biar seimbang. Setengah detik juga ya. Ctrl C. 500 ini setengah detik ya, 500 milisekon. Jadi setengah detik. Ctrl V. Oke, ini berarti sudah seimbang ya. Nyalanya setengah detik, padamnya setengah detik. Berapa kali ini diulang? Ya, karena dia di dalam for, maka ini akan diulang 5 kali. 5 kali menyala, 5 kali padam. Ya, sebanyak B ini dari 0, nanti B-nya mengulang dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Selesai karena 4 di bawah 5, baru dia akan keluar. Kapan ini dilakukan? Kalau switch-nya yang digital read pin 2 itu ditekan ya, ditekan. Oh, jangan lupa satu lagi ya. Jika switch ini ditekan, jangan lupa di bawah if-nya ini sebelum for diberi delay ya. Diberi delay sekitar 300 milisekon. Untuk apa? Supaya nanti mencegah bouncing ya, mencegah loncatan listrik akibat dari switch ini ditekan. Nah, ini jangan lupa ya. Setelah masuk if jangan lupa diberi delay dulu, baru kemudian boleh dibuat for. Oke, ini untuk apa? Ini untuk switch yang ditekan kalau switch nomor 2 ya. Bagaimana kalau switch nomor 3 ditekan? Maka if-nya kita tanya lagi di sini ya. Atau else boleh ya. Jika A itu sama dengan low ya. Oh, maaf. Jika sudah ya, ini sudah cukup, ini sudah cukup. Maka
Untuk yang switch 2 sudah cukup ya. Switch nomor 2 sudah cukup. Switch yang di pin 2 sudah cukup. Sekarang kita tanya lagi switch yang nomor 2 ya. Switch nomor 1 ya. Switch nomor 1 sudah ditanya ini. Yang ada di pin 2 sudah kita tanya dan kita cek. Sudah kita baca, kita tanya ya. Kemudian yang giliran switch yang kedua lagi. Maka ini bisa saya copy lagi. Ctrl C ya. Saya tanya setelah if ini selesai ya. Setelah if ini selesai, maka saya tanya lagi di bawah. Giliran untuk switch yang kedua. Yang switch kedua ini letaknya di mana? Di pin nomor 3 ya. Maka yang ini saya tanya nomor 3. Oke, jadi tutup kurung kurawal terakhir ini jangan sampai hilang ya. Kurung kurawal terakhir ini ada punyanya yang sebelah loop ini. Jadi kita membuat program di dalam tutup kurung kurawal terakhir. Oke, ini adalah tutup kurung kurawal untuk if yang pertama. Ya. Jadi kita tanyakan sekarang if yang kedua. Ya. If yang kedua itu khusus untuk menanyakan switch yang nomor 2 atau pin nomor 3. Maka ini bisa saja saya copy ya. Oke, saya copy ini sama, Ctrl C. Saya tanya lagi. Nah, saya baca dulu, kita baca dulu ya. Digital read nomor 3, pin 3, apakah dia low atau high? Nah, kalau dia low berarti ada orang menekan. Maka apa yang dilakukan? Nah, ini lagi ya. If. Nah, if. Maka apa yang saya lakukan? Saya kasih delay dulu untuk mencegah bouncing. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Baru kita lakukan pengulangan. Sebanyak berapa? 10 kali tadi ya. Jadi jika switch yang kedua ditekan, maka dia akan berulang 10 kali. Bagaimana caranya ya? Kita buat saja for sini ya. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Tapi di sini berapa? 10 kali. Berarti dia di bawah 10, 0 sampai 9 ya, mengulang. Nah, buka kurung kurawal lagi, enter, maka akan dibatasi tutup kurung kurawal. Berarti kita punya 2 if di sini ya. If-nya tidak bertingkat atau bukan bersarang, if-nya lepas ya, independen. If pertama, if kedua. If pertama untuk switch yang switch pertama, if yang kedua untuk switch yang kedua yang ada di pin 3. Oke, ini for-nya berapa kali? Sebanyak 10 kali tadi kalau saya ingin mengedipkan ini. Nah, ini caranya sama ya. Ini saya copy aja lah. Ctrl C, Ctrl V ya. Sama juga, LED-nya kan posisinya sama di pin 13. Tapi berapa kali mengulangnya berbeda dengan yang di atas. Nah, kapan akan dilakukan? Kalau switch-nya yang di pin 3 ditekan. Kalau tidak ditekan, maka ini tidak akan terpenuhi ya. Tidak akan terpenuhi. Ini kondisinya tidak terpenuhi ya. Kalau tidak ditekan, ini kondisi tidak terpenuhi. Jadi pernyataan yang ada di dalam sini tidak akan dieksekusi. Baik, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa simpan dulu ya, file save misalkan apa namanya, saya letak di my dokumen di Arduino ya. Saya letakkan di sini di folder Arduino, namanya misalkan tes juga ya, tes save. Nah, namanya tes ya. Setelah kita simpan, kita coba ekspor ya, ekspor langsung saja. Jika ada error nanti diberitahu, kalau tidak ada error ya berarti bisa kita pindah ke Proteus ya. Kita lihat, dan ini adalah penggunaan dari beberapa materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ada variabel, ada if, dan ada perulangan ya, perulangan for. Nah, di sini ada perulangan while ya, while. Oh, nggak ada while di sini ya, while belum ada, kita pakai while. Baik, kita tunggu. Nah, kenapa saya buat programnya di dalam loop? Kenapa tidak di dalam setup? Karena kalau saya buat program ini di dalam setup, maka nanti boardnya atau rangkaiannya tidak akan bisa bekerja lagi ya. Hanya sekali saja.
di running, maka dia tidak akan bisa, switchnya tidak akan pernah merespon lagi ya, tidak akan pernah merespon. Karena apa? Karena program utamanya tidak diulang-ulang. Oke, tidak ada ini ya, tidak ada kesalahan dan compiling. Maka kita bisa pindah ke sini, double klik ya. Nah, ini tidak ada pengaruh pengaturan, kita langsung ambil filenya saja. Kalau menggunakan board ini ya, kita tidak perlu men-setting clocknya sudah 16 mega. Kita langsung cari saja ininya, filenya ya. Filenya yang sudah kita compile tadi, saya simpan di mana tadi? Di dokumen, di Arduino, di folder test ya, folder test test. Nah, ini dia ya. Kita ambil yang ini ya, Testino standar. Baik, kita oke kan? Kalau sudah masuk di sini dia akan berada. Oke. Dan mulai kita run. Nah, itu ya. Oke, leletnya padam awalnya. Kemudian ini boleh saya tekan. Jika sudah running seperti ini, mulai ada muncul warna biru merah ya, titik ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini kalau biru ini low ini sekarang. Di sini high ya. Jadi kalau pin 2 dan 3 high. Kalau kondisi nggak ditekan. Tadi kita tanyakan kalau ditekan berarti low ya. Nah, ini akan menyala 1 ya, 2 ya, agak lambat. 3 klik ya, kita lihat dia akan menyala padam sebanyak 5 kali, kemudian dia off ya, atau mati atau padam LED-nya yang terakhir. Nah, ini sudah selesai. Kita coba tekan yang ini, maka nanti LED-nya akan padam menyala sebanyak 10 kali ya. Klik sekali, kemudian lepas, maka akan 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya. Berarti dia cuma 10 kali menyala dan 10 kali padam ya, sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Nah, inilah cara kita menggunakan if ya, kemudian for, kemudian ada beberapa variabel. Nah, saya ulangi lagi, kenapa saya tidak menggunakan saya letakkan program ini di dalam setup ya. Kalau saya letakkan di dalam setup, maka program ini akan diulang hanya sekali ya. Jika hanya sekali, maka kita tidak akan pernah bisa menekan switch ini lagi ya. Untuk berikutnya kita tidak bisa menekan jika selesai dari jika ini sudah selesai dieksekusi semuanya programnya. Jika kita letak di dalam setup, maka tidak akan bisa pernah kita menekan switch ini lagi ya, untuk menyalakan LED ini. Nah, coba seperti ini ya. Kita ulangi lagi. Ini saya tekan misalkan ya. Oke, dia akan menyala sebanyak 5 kali ya. Sebanyak 5 kali menyala ya. Oke, jadi di dalam loop, maka setiap saat switch ini bisa aktif ya, bisa terus dicek oleh microcontrollernya. Karena apa? Karena kita membuat programnya dalam loop. Loop ini apa? Loop ini adalah program yang akan selalu diulang-ulang setiap saat, sehingga switch ini akan ditekan selalu ya, sehingga orang akan menekan kapan saja dia mau. Berbeda kalau kita letakkan di dalam setup. Setup ini tidak akan diulang-ulang, dia sekali saja jalan dari atas sampai ke bawah sini ya, sampai ke bawah sini, dan dia tidak akan kembali lagi ke atas. Sehingga program yang di setup ini tidak akan diulang, hanya sekali saja. Namun jika kita letakkan di dalam loop, maka program ini akan selalu diulang-ulang, sehingga kita bisa saja menekan kapan saja ini ya, karena switch yang ada di sini akan dicek selalu ya, di dalam program akan dicek selalu setiap saat ya, selama powernya masih ada ya, power dari board ini masih ada. Nah, ini kalau saya kan ini
sekuennya sudah berakhir, kalau saya tekan lagi maka dia akan jalan lagi ya. Nah, karena apa? Karena boardnya akan selalu mengecek dan program. Karena apa? Karena boardnya akan selalu mengecek dan programnya itu letaknya di dalam loop ya, di dalam loop ini, void loop. Nah ini, apabila kita ingin mengulang program yang kita inginkan dan tidak ingin dia berhenti, maka letakkanlah programnya di dalam loop ya. Jadi selalu dia akan diulang-ulang. Ya. Baik, demikian untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.